Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Alfarisi, mahasiswa program studi Sistem Informasi NIM 0500363333. Di sini saya akan memaparkan tugas 2 tentang keamanan jaringan. Itu dimana yang pertama diminta untuk melakukan konfigurasi NAT overload, dan yang kedua itu diminta melakukan konfigurasi VPN site to site. Baiklah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini untuk panduannya kita melihat yang ada di modul bahan materi ajar ya. Nah, ini praktikumnya tentang konfigurasi NAT overload. Yang pertama adalah file NAT PKT yang sudah harus kita siapkan, di mana konfigurasinya kita atur seperti ini. Di sini sudah saya buatkan konfigurasi topologi jaringannya seperti ini. Nah, ini. Lalu di sini diminta untuk masing-masing perangkat dalam topologi tersebut dimasukkan IP. Nah, di sini kita sudah siapkan 2 buah router dan 3 buah switch. Nah, di sini jaringan end user, di mana 2 buah komputer end user mempunyai 1 switch untuk terhubung ke router, dan 3 komputer end user PC ini mempunyai 1 switch untuk terhubung ke router. Satu router yang sama ini mempunyai 2 switch dan 5 komputer user. Nah, selanjutnya di sini juga antar router ini dihubungkan oleh router, kita sebut router 1 dan router 2. Di dalam router 2 ini ada 1 switch untuk menghubungkan 2 buah server yang kita beri nama web server dan FTP server. Nah, di sini router pertama sudah kita koneksikan, kita buat koneksi antara router, sudah kita buat koneksi, dan juga sudah kita lakukan konfigurasi IP. Nah, 192.168.31 untuk router 1 sesuai dengan petunjuk di sini. Softness masknya 2555. Oke, selanjutnya router 2 kita lihat IP nya 192.168.21. Nah, 192.168. Oke. Oke, baik. Untuk router 1 kita sudah masukkan IP nya di serial ini 192.168.50.1 sesuai dengan panduan sini. Ini router 1, ini nanti router 2 50.2. Nah, untuk router 2 kita lihat serialnya 50.2. Nah, untuk masing-masing PC juga kita atur sesuai dengan IP address yang di praktikum seperti ini. PC 0, PC pertama, kita lihat IP konfigurasi sudah kita ini 30.5 sudah sama. Terus IP konfigurasi ini 30.6 ya, terus 10, 5, 6 dan 7. 10.5 IP nya 192.168, 10.6, 192.168, 10.7. Oke. Begitu juga di web server sudah kita lakukan konfigurasi IP 20.5 sesuai dengan panduan di sini. Untuk
FTP server juga sudah kita lakukan IP 20.6 seperti itu. Kita tes untuk dari PC ke router. Dari PC ke router successful, dari PC ke router sukses, dari PC 2 ke router sukses, dari PC 3 ke router sukses, PC 4 ke router sukses, PC 5 ke router juga sukses. Oke. Lalu kita coba dari server ke router sukses juga. Lalu dari FTP server ke router sukses juga. Oke. Nah, sekarang kita coba konfigurasi tes dari PC 1 ke web server. Successful. Oke, berhasil juga. Nah, sesuai dengan di sini sudah kita lakukan uji coba. Perhatikan PC yang terdapat pada jaringan 192, 168, 10, 0 dan 192, 168, 30 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network 16, 192, 168, 20.0. Barusan sudah kita lakukan uji coba. Lalu selanjutnya kita melakukan di web browser yang ada di PC0 untuk mengakses web server. Oke, kita coba dari PC0. Oke, di sini kita coba mengakses root web server di alamat 192.168.20.5 ini ya, alamat IP web server. Kita coba ini kita sudah melakukan koneksi ke web server 192.168.20.5. Oke, sudah kita ini muncul terkontrol, berarti berhasil ya. Oke, selanjutnya kita melakukan verifikasi menggunakan next start ya, melalui command prompt yang ada di web server. Oke, kita buka server command prompt, kita ketik next start. Nah, ini belum kelihatan ya. Nah, pada saat PC0 melakukan akses ke web server, ya nanti terlihat di sini. Oke, kita coba di PC0 di browser. Kita coba lakukan akses ulang.
kita cek. Nah, kelihatan bahwa yang mengakses IP address-nya kelihatan di sini sesuai dengan yang diminta di praktikum. Oke, lalu kita coba lagi dari PC 4 versi 1, 2, 3, 4. Ini PC 4. PC 4 kita akses juga ke FTP server. PC 4. Oke, ini browser dari PC 4, PC keempat dengan nama PC 03. Di sini diminta untuk mengakses ke FTP server dari command prompt. Oke, kita close dulu. Kita masuk ke command prompt. FTP. Oke. Oke, tadi setelah kita mencoba mengakses browser ke web server, di web server juga kita lakukan pembukaan command prompt. Nah, di sini sebelum kita lakukan NAT, 20.5 kita coba ke server. Nah, di sini terlihat foreign address-nya, active connection, web servernya kelihatan. Oke. Nah, masih kelihatan di sini yang mengakses adalah dari server PC0. Sekarang kita lakukan proses NAT overload dengan cara melakukan konfigurasi skenario seperti ini. Oke. Nah, pertama kita masuk ke selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi berikut di router. Kita buka lagi di web browser untuk memastikan kembali bahwa settingan awal sebelum dilakukan NAT overload yang masih IP address yang masih kelihatan adalah IP address PC 0. Nah, di sini kita buka
fase. Sekarang kita coba 9218. Oke, kita coba kembali. Nah, ini kelihatan. Oke, sekarang kita lakukan overload di router 1 dengan konfigurasi sebagai berikut. Oke, kita mulai dari awal melakukan konfigurasi ini. Pertama kita aktifkan dulu router, terus kita masuk ke mode pengeditan. Oke. Kita ikut. Jadi itu menjelaskan bahwa keputusan yang jawabannya itu diwakilkan oleh si relawan 5, tidak menjelaskan apa detail konfigurasi data. Oke, sekarang kita lakukan kondisi komen sesuai dengan konfigurasi. Relawan itu dia sudah sempat hadir, terus nggak hadir lagi kan, seterusnya. Atau dia memang dari awal dia hadir kan, membawa konsekuensi keputusan itu kan mistake. Jadi memang di awal harus. Oke, jadi udah kita lakukan lagi penyesuaian. Ya. Oke, IP. Iya, kemarin tapi dia malah nggak tulis. Pas itu berada apa? Lah, aku dulu feedbacknya kemarin. Saya banyak keputusan tuh. Jadi kayak ya udah. Kalau ada bagus ada. Saya itu kalau ada apa sudah banyak biasanya saya cekin. Oke, bentar. Akses list. Komen. Oke, sekarang kita coba kembali refresh. Di sini kita coba. Nah, sekarang yang muncul. Oh, sorry. Jadi komen ini belum sempurna. Belum selesai kita cek. Ini disampaikannya oleh terduga 5 ya. Oke, Kita nggak bisa menjawab kan? Ada prosesnya. Permen 119. Tadi pas awalnya pagi itu mau saya pastikan apa enggak, karena kalau itu putra 2 bahasanya beda dong. Berarti putra 2 itu kan ke bawahnya juga 2 posisi kecil yang putra 5 sama 6. Not inside source list. Oke. Sekarang kita coba kembali di sini, kita go refresh, lalu di sini kita cek net start. Karena kan aku ada cerita ya. Cuma memang di situ saya apa ya? Karena saya merasa udah menjelaskan di sini ini kuasa insidentil. Jadi saya nggak terlalu mendetailkan di situ. Jadi intinya penjelasan itu dari si
Terus serial. Oke, untuk di konfigurasi router 1 sudah kita perbaiki, sudah kita ubah settingnya. Kita coba kembali di browser ini. Lalu di sini kita lihat, nah sekarang yang muncul bukan IP address dari PC merubah, tapi yang muncul adalah IP address dari router. Nah, untuk penggunaan NAT overload seperti itu kurang lebih. Selanjutnya kita akan mencoba mengakses konfigurasi. Ini hasilnya. Nah, seperti ini sudah command prompt sudah. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi VPN site to site. Pertama kita melakukan persiapan konfigurasi jaringan seperti ini. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk topologi selanjutnya, di mana sudah kita buat file topologi. Kita simpan dulu supaya tidak hilang. Nama filenya site2site.ht. Oke, di sini sudah kita lakukan konfigurasi sesuai dengan petunjuk IP address di sini. Di mana untuk router pertama yaitu R1, IP-nya sudah kita buat 192.168.10.1. Oke. Untuk yang di interface G0, untuk di interface S0 kita buat IP 172.16.10.2. Oke. Itu untuk router utama. Lalu di router kedua juga sama, di interface G0 nya kita buat sesuai petunjuk 192.168.20.1, dan di interface S0 nya 030.172.16.22. Oke. Lalu di router 3 juga kita lakukan konfigurasi di S030 itu 172.16.10.1. Lalu di S031 nya 172.16.20.1. Oke. Nah, untuk di PC 0, PC pertama itu kita buat IP address static dengan petunjuk 192.168.10.10. Oke. PC pertama, lalu PC kedua sama, kita lakukan konfigurasi IP di 192.20.10. Oke, selanjutnya kita masuk untuk mengkonfigurasi di perangkat R1 dan R2 dengan perintah seperti ini. Di R1 kita masuk ke baik, kita lanjutkan untuk di konfigurasi
konfigurasinya bentar. Di R1 kita ikuti seperti ini. Oke,
setelah kita lakukan konfigurasi, kita buka R1. Show version. Security. Security K9 Evaluation Security K9. Oke. Vertical lisensi keamanan aktif. Oke. Lakukan sekarang pada router 3. Router 1, router 2. Oke, sorry. Router 3 belum kita konfigurasi. Oke, kita lakukan konfigurasi yang sama seperti ini. License. Sudah kita R1 kita cek, R2 juga kita cek, show version. Bagian security karena version sudah sama. Oke. Di K3 juga kita cek, di R3 sorry. So version. Oke, security sama. Oke. Lalu selanjutnya lisensi sama. Di R1 kita lakukan konfigurasi sebagai berikut. Konfigurasi. Oke. Akses. Konfigurasi kripto.
Tadi di R1 sudah kita lakukan konfigurasi, sekarang di R3. Di R3 kita masukkan konfigurasi sebagai berikut. R3 akses Oke, lalu kita lakukan konfigurasi sebagai berikut. Crypto Site
menghubungkan paket dari PC01 ke PC1. Oke, berarti dari 192 98 20 10 dari PC1 kita lakukan pin. Oke, kita lakukan juga konfigurasi pada router kedua ya. Tadi kita lakukan konfigurasi router baru ke router 1 dan router 3. Oke, kita lakukan konfigurasi.
Oke, lalu selanjutnya kita lakukan ping ya. Oke, di sini kita mencoba show security. Show crypto dan layanan pengaduan pengadilan pada 0858 atas kemudian dan kerjasama di sini package encrypt no verifikasi apa pulang dan lain. Oke, sekarang kita coba destination house unreachable. Destination house unreachable agent personal. Paket berhasil terkirim namun destination house unreachable. Demikianlah hasil praktek saya, semoga dapat maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.